Kehilangan uang. Apa itu uang? Apakah uang sepenting itu? Nyatanya uang memang sepenting itu, karena jika kamu memiliki uang, kamu bisa membeli suatu barang yang membuatmu bahagia. Tapi bagaimana jika kamu kehilangan uang tersebut? Dulu saya sendiri pernah mengalami yang namanya kehilangan uang. Uang tersebut saya kumpulkan saat saya masih kelas 10 SMK. Saat liburan sekolah, saya bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, bukan karena terpaksa, melainkan hanya itu pekerjaan yang bisa menerima saya bekerja saat liburan. Sebelum itu, saya akan menceritakan kisah saya mendapatkan uang tersebut. Jadi saya mengumpulkan 1 juta pertama saya dari kelas 10 semester 2. Saat itu pendapatan saya berasal dari uang saku saya sendiri saat sekolah. Jadi saat libur panjang saya berniat bekerja untuk mengumpulkan uang. Sayangnya uang di pekerjaan kuli bangunan tersebut yang saya terima dan yang diberikan kepada saya sendiri hanya 70.000 per hari. Bayaran itu sepertinya terlihat sedikit karena keahlianku di bidang tersebut cukup minim. Karena aku seorang pelajar, hari demi hari yang berat kujalani demi uang yang saya inginkan. Selesai sudah dan hari libur pun hampir berakhir. Uang yang kupegang terbilang cukup. Uang saku dan hasil dari bekerja semuanya terkumpul 1.700.000 rupiah. Uang 1 juta tersebut saya simpan agar tidak menghamburkan uang tersebut. Yang 700.000 saya buat sebagai dana darurat apabila terjadi suatu hal yang tak terduga. Nah, di sini momen-momen saya kehilangan uang saya. Nah, di saat saya kelas 11, uang darurat saya kan habis, tinggal 1 juta. Nah, saya terpaksa bawa uang tersebut, uang yang 1 juta itu. Nah, di suatu momen sesudah saya ngambil uang 1 juta tadi, dan posisi uang 1 juta tadi itu ada di rumah saya yang satunya kan. Nah, teman saya tuh nelpon tiba-tiba. Jadi kelopokan gak nih? Lagi di kafe sama anak-anak. Nah, saya pun yang terbawa suasana akan tugas yang belum selesai dan waktunya yang mepet, akhirnya naruh uang itu sembarangan. Nah, uang tersebut saya bawa di tas. Begini nih ceritanya. Di sini saya menaruh uang 1 juta tersebut di buku. Jadi saya naruhnya tuh di tengah buku gitu loh. Nah, setibanya di kafe sama anak-anak, saya lupa kalau salah satu buku yang saya bawa itu ada uang 1 juta. Saya pun teledor karena terlalu fokus pada tugas kelompok tersebut hingga saat pulang ternyata buku yang berisi uang tersebut tidak saya bawa. Saya sadar saat berada di rumah karena mau menyimpan uang tersebut. Jadi saat itu juga saya mengingat-ingat di mana tadi aku meletakkan buku itu yang ada uangnya tadi. Jadi aku kembali ke kafe di mana aku mengerjakan tugas kelompok tersebut. Dan anehnya lagi, buku yang berisi uang tersebut sudah tidak ada karena aku ingatnya sudah sekitar 30 menitan kan. Entah siapa yang ngambilnya, karena di situ cukup ramai. Sembari menyesali tersebut, aku pun pulang ke rumah dengan rasa yang cukup kecewa, yang mendalami dan menyelimuti diriku. Setelah jarak 2 hari, saya sadar pelajaran yang sangat berharga. Uang yang terlihat sepele atau hal yang menurut orang tidak bisa membawa kebahagiaan, saya sendiri bisa kecewa saat kehilangan uang tersebut. Berarti di sini kan konteksnya sudah jelas bahwa uang bisa membuat kita tenang atau enggak bahagia. Beberapa perspektif filsafat tentang kehilangan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang di luar kendali kita termasuk kehilangan. Fokus pada pengembangan karakter dan sikap mental yang kuat. Dalam Buddhisme menekankan impermanennya segala sesuatu. Kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan dan kematian. Dan eksistensialisme mengajarkan kita menentang kita untuk menemukan makna dalam hidup yang penuh ketidakpastian termasuk menghadapi kehilangan. Mengapa kehilangan begitu berharga?
Semoga cerita dari pengalaman saya bisa membuat Anda berpikir secara kritis tentang apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Saya konten kreator pemula, semoga ini membantu. Kasih tips dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.